Larangan pernikahan nyebrang segoro getih, akibat dan solusinya. Bagi yang belum tahu apa itu larangan pernikahan nyebrang segoro getih, kenapa larangan pernikahan segoro getih kok dihindari, apa akibatnya, lalu solusi apa yang bisa dilakukan ketika larangan pernikahan nyebrang segoro getih terpaksa harus dilaksanakan. Mari kita bahas satu persatu pada video ini. Larangan pernikahan nyebrang segoro getih adalah larangan pernikahan yang maksudnya seorang anak laki-laki dilarang menikahi seorang gadis yang berasal dari desa tempat asal muasal bapaknya. Seorang anak laki-laki dilarang menikahi gadis yang berasal dari desa tempat kelahiran bapaknya yang sudah meninggal. Contohnya biar lebih mudah dipahami, misalkan Pak Budi berasal dari desa Sukamaju, lalu menikah dengan Ibu Ati yang berasal dari desa Sukomoro. Setelah itu Pak Budi bertempat tinggal dengan Ibu Ati di desa Sukomoro, dan dari pernikahannya ini memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Iwan. Setelah Iwan dewasa, berkenalan dengan seorang gadis yang berasal dari desa tempat bapaknya dulu dilahirkan, dari desa Sukomoro. Namun sebelum pernikahan terjadi, Pak Budi ini tidak berumur panjang, sudah meninggal. Ketika pernikahan yang akan dilaksanakan Iwan dengan gadis yang berasal dari tempat kelahiran Pak Budi ini dilaksanakan, inilah yang dinamakan nyebrang segoro getih. Menikahi seorang gadis yang berasal dari desa tempat kelahiran bapaknya yang sudah meninggal. Kenapa kok situasi seperti ini dilarang dalam budaya masyarakat Jawa? Karena pernikahan yang seperti ini seolah-olah tidak menghormati perjuangan dari Pak Budi itu tadi. Dan jika larangan pernikahan nyebrang segoro getih ini tetap dilanggar, akibatnya bisa berbahaya. Salah sijine manten iso nyusul bapake, nyusul mati bapake. Jadi jika larangan ini dilanggar, akibatnya yang paling berbahaya adalah salah satu mempelai akan mengikuti bapaknya, meninggal dalam usia muda, tidak lama setelah pernikahan tersebut terjadi. Namun ada juga yang mempercayai ketika pernikahan nyebrang segoro getih ini dilanggar, akibatnya tidak hanya itu, bisa jadi salah satu mempelai akan sakit-sakitan ataupun rumah tangganya sulit untuk tentram, ekonominya kacau dan yang lain sebagainya. Lalu apakah solusinya ketika seorang pemuda dengan pemudi karena sudah terlanjur saling mencintai tetap mau menikah meskipun terdapat larangan pernikahan nyebrang segoro getih? Ada beberapa solusi. Yang pertama, calon mempelai wanita dan keluarganya berpindah tempat ke daerah lain. Namun ini agak sulit meskipun masih mungkin. Kadangkala kedua orang tua si mempelai wanita biasanya tidak akan mau. Lalu solusi yang kedua, si mempelai wanita yang menikahkan kakek neneknya, Pak D atau budenya, Pak Le atau buliknya yang bertempat tinggal di daerah lain. Lalu solusi yang ketiga, setelah pernikahan terjadi, sebaiknya kedua mempelai ini bertempat tinggal di daerah lain, jangan di desa tersebut.
Aja tuku omah ning desa kuwi, aja ngontrak omah ning desa kuwi. Apapun alasannya, bertempat tinggallah di daerah lain. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Percaya tidak percaya terserah Anda, akibatnya ditanggung masing-masing. Yang kita inginkan ketika akan menikah, kedua mempelai dan orang tuanya selamat, urepe ayem tentrem, rezekine cukup, panjang umur, lan kedua mempelai awet langgeng sampai nini lan mintuno. Cukup sakmene, badhe nyuwun pangapura yen enek salah wicara utawa kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.